Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Andi Sungnaga dengan NPM 058. Di sini saya ingin mengerjakan tugas praktikum SDA. Di sini ada beberapa tugas. Yang pertama, kompleksitas waktu dari masing-masing algoritma. Saya kebagian yang opsi satu, yaitu merge sort, quick sort, dan selection sort. Yang pertama, kita bahas yang merge sort. Ada tiga case. Yang pertama, base case-nya, dan kompleksitinya ON log n. Itu tuh terjadi ketika arraynya sudah terurut atau hampir terurut. Lalu case rata-ratanya ON log n juga ketika arraynya eh, terrandom nih. Lalu worst case-nya ON log n juga ketika arraynya sudah terurut tetapi dalam urutan terbalik. Lalu yang untuk yang quick sort ada tiga juga. Base case-nya itu omega n log n. Ketika ini tuh terjadi ketika pivot yang dipilihnya itu eh, terbagi 4 di tengahnya. Lalu untuk case rata-ratanya theta n log n. Lalu worst case-nya on kali 2. Ini tuh terjadi ketika pivotnya nggak seimbang ya, nggak seimbang perbelahannya. Lalu lanjut ke selection sort. Time complexity-nya cuma ada satu, yaitu on kuadrat. Lanjut ke nomor 2, perbedaan utama antara tiga algoritma tersebut. Di sini saya udah ngerangkum jadi PPT. Nah, kalau yang merge sort itu, dia menggunakan pendekatan divide and conquer juga. Membagi arraynya menjadi dua bagian, lalu mengurutkan kedua bagian tersebut secara rekursif. Stabil dan cocok untuk mengurutkan data yang sangat besar. Tetapi memerlukan memori tambahan karena penggunaan array tambahan untuk penggabungan. Lalu untuk quick, dia juga menggunakan divide and conquer. Eh, Caranya itu memilih pivot sebagai elemen. Memilih pivot. Jadi di antara elemen itu ada pivot. Kelemahannya itu tidak stabil dan efisiensinya sangat bergantung pada pemilihan pivot. Kelebihannya tidak memerlukan memori yang tambahan yang signifikan. Lalu selection ini menggunakan pendekatan sederhana dan intuitif, mencari elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian mengulangi proses untuk elemen berikutnya. Kelemahannya tidak stabil dan efisiensinya tidak dipengaruhi oleh data awal, tetapi sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Tetapi tidak efisien untuk dataset besar. Lanjut, nomor 3, cocok dengan problem seperti apa dari masing-masing algoritma tersebut. Kita balik lagi ke website Geeks for Geeks. Nah, kalau untuk merge sort ini, dia bagusnya itu biasanya untuk dataset yang besar, yang besar banget. External sorting, lalu inversion counting, lalu biasanya untuk finding median ya, untuk mencari median di suatu array. Untuk quick sort, itu biasanya dipakai ketika tidak perlu tidak memerlukan extra storage di memorinya. Hmm,
Ketika stable sort juga tidak diperlukan. Intinya dia kayak kebalikan dari merge sort gitu. Untuk selection sort ini, kalau di Gigs ini nggak ada ya. Cuman setahu saya dia ini jarang dipakai dan biasanya digunakan untuk small dataset yang kecil gitu. Lalu yang keempat, sajikan tampilan secara visual. Nah, ini saya udah di Visual Go. Ini untuk merge search-nya. Saya random ada 10 elemen. Kita mulai aja langsung. Jadi dia ngepotong jadi dua bagian dulu ya. Habis itu baru digabungin. Nah, kita coba lanjut ke quick quick sort. Nah, dia tergantung pada pivot. Tidak perlu memakan memori banyak kayak merge sort tadi. Lanjut ke selection sort. Nah, selection tuh kayak gini lah ya. Memilih data terkecil, habis itu dibandingkan. Kira-kira begitu ya dari penampilan visualnya menggunakan grafik. Lalu pendapat pendapat mengapa algoritma yang memberikan pendapat ya. Kalau untuk pendapat, nah ini pendapat saya, eh Quicksort itu pilihan terbaik karena kenapa? Karena dia tidak memerlukan memori tambahan yang signifikan. Tetapi kalau pengen yang lebih stabil, kayak kalian butuh kestabilan dalam pencariannya itu bagusnya merge sort. Sedangkan kalau selection sort ini emang jarang dipakai ya. Tetapi lebih praktis aja karena lebih mudah makainya. Jadi menurut saya yang paling bagus itu quicksort ya. Lanjut ke 6, penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama quicksort, algoritma yang lebih cepat, efisien, dan kebanyakan kasus praktis, terutama yang dengan pemilihan pivot yang baik. Namun ada risiko terburuknya juga, meskipun ini jarang terjadi. Lalu merge sort, cocok untuk data besar yang tidak dapat dimuat sepenuhnya ke dalam memori dan menjamin kestabilan hasil. Lalu selection sort, sederhana dan mudah diimplementasikan tetapi tidak efisien untuk dataset besar. Di sini referensinya saya menggunakan Geeks for Geeks, website Geeks for Geeks. Lalu untuk visualnya tadi saya pakai visualgo.net. Lalu saya juga menggunakan bantuan GPT. Lalu sekian dari saya. Sepertinya pertanyaannya sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.